Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Mardiani dari kelas reguler manajemen B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan lain sebagainya sebagai tugas komputer bisnis di mata kuliah perkuliahan saya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen. Oke, untuk yang pertama, sistem informasi manajemen. Apa sih itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen atau biasa disingkat SIM, merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Untuk pendapat yang lainnya, sistem informasi manajemen atau SIM atau dalam bahasa Inggrisnya Management Information System atau MIS, adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategis bisnis lainnya. Ya, dan untuk selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat SIA adalah sebuah sistem informasi yang menangani segala sesuatu yang berkenaan dengan akuntansi. Akuntansi sendiri sebenarnya adalah sebuah sistem informasi. Dan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang disusun harus memenuhi prinsip, yaitu cepat. Sistem informasi akuntansi harus menyediakan informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat, serta dapat memenuhi kebutuhan dan kualitas yang sesuai. Dan yang kedua, aman. Sistem informasi harus dapat membantu menjaga keamanan harta milik perusahaan. Dan yang ketiga, murah, yang berarti bahwa biaya untuk menyelenggarakan sistem informasi akuntansi tersebut harus dapat ditekan sehingga relatif tidak mahal. Baik, untuk selanjutnya yaitu peran komputer pada sistem informasi manajemen. Pada dasarnya, peranan sistem informasi manajemen tersebut pada proses pemahaman yang menyangkut penelitian lingkungan untuk kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Istilah pemahaman di sini mempunyai arti sama dengan pengenalan masalah, kemudian pada proses perancangan, serta pada proses pemilihan. Ada suatu kecenderungan di antara perancang sistem informasi manajemen untuk beranggapan bahwa suatu database atau pusat data saja akan banyak memperbaiki pengambilan keputusan. Pandangan demikian sebenarnya telah mengabaikan akan adanya 3 unsur dalam pengambilan keputusan yang berperan penting, yaitu data, model atau prosedur keputusan, dan pengambilan keputusan itu sendiri. Oleh karena itu, pengambilan keputusan dapat diperbaiki dengan data yang lebih baik, model keputusan yang lebih baik, atau pengambilan keputusan yang lebih baik, lebih terlatih, lebih banyak pengalaman, dan lain sebagainya. Dan untuk komputer bisnis, bukunya saya sudah mendownload, dan seperti ini yang sudah saya download. Untuk pegangan saya sendiri dan untuk berjaga-jaga di mana saya ingin membacanya ataupun mempelajarinya. Baik, dan untuk selanjutnya yaitu mengenai tentang saham. Apa sih saham itu? Sebenarnya pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Untuk selanjutnya, segmen saham berdasarkan perusahaan. Pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Untuk laporan keuangan, saya mengambil contoh dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Bisa dilihat di tabel bahwa dari laporan keuangan perusahaan TBK 5 tahun terakhir di atas, kita bisa melihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan tersebut, yaitu total aset mengalami kenaikan, total liabilitas penurunan, total equity naik. Untuk selanjutnya, faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham, yaitu faktor internal. Yang pertama, aksi korporasi perusahaan. Yang kedua, baik buruknya fundamental perusahaan, dan yang ketiga, kinerja perusahaan di masa depan. Untuk yang faktor eksternal yaitu ekonomi makro, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat,
yang ketiga panic attack, dan yang keempat kebijakan pemerintah. Dan untuk yang kelima kemunculan bandar saham. Untuk selanjutnya jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Dan untuk daftar saham ini sangatlah banyak ya. Contohnya ada Astra Agro Lestari Tbk, Mahaka Media Tbk, Asuransi Bina Dana Arta, ABN Investama Tbk, dan lain sebagainya. Dan ini sudah sangat lengkap ya. Ada tanggal pencatatan, saham, papan, dan pencatatan. Untuk istilah dalam saham yaitu HK. HK adalah hajar kanan. Artinya, untuk calon pembeli suatu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga di offer dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa dapat langsung mendapatkan barangnya tersebut. Dan untuk haki adalah hajar kiri. Artinya untuk penjual yang akan menjual barangnya di harga bid atau harga di bawah harga pasar saat itu, dan biasanya dilakukan oleh penjual saat harga saham tersebut turun. Dan untuk selanjutnya bullish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Bullish berasal dari kata bull atau banteng, adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami kenaikan harga secara umum. Dan untuk selanjutnya bears. Sementara bears merupakan lawan kata bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Bearish berasal dari kata bear atau beruang, adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami penurunan secara umum. Yang selanjutnya yaitu lot. Lot adalah satuan standar dalam transaksi beli dan jual saham. Fraksi harga adalah perubahan, pergerakan kenaikan ataupun penurunan harga saham yang ditransaksi di buy. Dan masih banyak lagi ya, bisa dilihat di ini seperti cum det, bid, offer, put loss, capital gain, dan capital loss. Dan untuk selanjutnya menabung bank dengan menabung saham, apa sih perbedaannya? Nah, menabung adalah sebuah kegiatan memisahkan sejumlah uang untuk disimpan dan uang tersebut masih dapat digunakan sewaktu-waktu jika diperlukan. Menabung biasanya dilakukan untuk tujuan jangka pendek, sedangkan berinvestasi, kegiatan menyimpan uang untuk kebutuhan yang jangka panjang dengan tujuan utama mendapatkan keuntungan yang lebih. Perbedaannya yang pertama yaitu kemudahan dalam mengakses, dan yang kedua resiko dan bunga, yang ketiga bentuk atau produk, dan untuk selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi, tabungan merupakan pilihan yang tepat karena dapat kita gunakan sewaktu-waktu. Sementara investasi memiliki fungsi sebagai pemenuhan kebutuhan jangka panjang dan hasil pengembangan aset yang kita miliki. Dan yang kelima, kemudahan akses dan simpanan. Dan yang keenam, profit investasi lebih besar. Yang ketujuh, profit tabungan rendah tapi minim resiko. Dan yang kedelapan, pilihan investasi beragam. Ya baik, dan untuk selanjutnya bagaimana sih cara membuat akun Stockbit di HP ataupun di PC, tapi saya memperagakan ini di HP saya sendiri. Dan untuk yang belum menginstalnya, tinggal install di App Store maupun di Play Store. Dan untuk cara membuatnya, pertama-tama kita membuka akunnya terlebih dahulu aplikasinya. Lalu kita daftar dengan email, masukkan email kita, saya menggunakan email saya sendiri. Dan sesudah masukkan email, selanjutnya ketikkan full name, Karisma Mardiani, dan untuk selanjutnya username untuk aplikasinya itu sendiri. Dan untuk passwordnya masukkan minimal 6 karakter. Jika sudah, masukkan nomor telepon yang aktif. Untuk selanjutnya tinggal menunggu verifikasi nomor telepon tersebut. 5173. Dan aplikasi pun sudah siap untuk dipakai. Dan ini akun saya sendiri. Ya, seperti itulah cara membuat akun di Stockbit.
Dan untuk RTI bisnis sama aja ya seperti tadi caranya. Pencet do not have an account, lalu setelah itu kita buka dan masukkan email. Sesudah memasukkan email, masukkan password, lalu confirm password dan nomor HP. Lalu sudah itu kita pencet register, dan sudah register kita cek email kita yang aktif. Dan sudah itu kita buka dan aplikasi pun siap untuk digunakan. Lalu kita buka lagi aplikasinya, masukkan email dan password, dan aplikasi pun siap untuk digunakan. Kurang lebih seperti itu cara mendaftarkan aplikasi RTI Business. Dan untuk selanjutnya, list saham yang menurut saya bagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek yaitu basic material, consumer non-sales, energi, financial, dan healthcare. Bisa dilihat sendiri ya di listnya.